Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Makasih banget buat teman-teman yang saat ini ikhlas mengklik channel aku, meluangkan waktunya buat nontonin vlog-vlog aku, walaupun jarang komen ya. Makasih banget. Masya Allah, tabarakallah. Share kegiatan hari ini ya teman-teman. Aku lagi di pasar belanja mingguan gitu. Dan ya tahulah ya, ketika dunia perdapuran dan harga bahan-bahan pokok sedang tidak baik-baik saja, disitulah kita, ibu rumah tangga, diuji gimana caranya biar dapur tetap ngebul dengan budget yang minim. Nah, di sini aku belajar untuk sedikit hemat dan sedikit irit ya teman-teman. Jadi aku belajar untuk belanja yang seperlunya saja, yang dibutuhkan saja ya teman-teman. Masya Allah. Dan insya Allah aku akan berusaha menerapkannya secara konsisten. Kita sebagai ibu rumah tangga ibaratnya manajer yang harus bisa mengatur segala urusan rumah tangga, dan yang tak kalah penting, ibu juga harus bisa kreatif dalam menyajikan makanan yang lezat dan sehat untuk keluarga. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan nanti di rumah akan aku perlihatkan apa saja belanjaan aku di pasar ya. Nanti kita unboxing sama-sama. Nah, aku gemas lihat udang sama ikan teri ini yang masih segar-segar teman-teman. Nah, singkat cerita, ini aku udah di rumah teman-teman, dan ini aku mau nunjukin hasil belanjaan aku hari ini. Nah, di sini aku beli kol ukuran kecil, kemudian bawang putih, bawang merah wajib tiap minggu. Gula merah 2 bungkus, aku beli itu harganya Rp15.000. Kemudian aku beli pakis, daun seledri, ini 3 ikat harganya Rp5.000 ya teman-teman. Daun bawang, kemudian kangkung yang ternyata aku salah pilih, aku pilih yang udah mulai menguning gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, masih bisa diolah. Nah, kalau teman-teman udah pada belanja mingguan belum? Lanjut, aku beli buncis, kemudian daun kacang, tempe, kemudian kacang tanah, kentang 4 biji, ini harganya Rp5.000 ya teman-teman. Kemudian cabai keriting, ini harganya Rp5.000. Oh ya teman-teman, ikan teri ini rencananya aku mau masak ya. Aku mau bungkus dengan daun singkong. Aku beli udang dan juga ayam, 1 ekornya ini harganya Rp80.000. Kalau di daerah kalian harga ayam berapa rupiah? Nah, di sini aku lagi bersihkan udang ya teman-teman. Aku lagi bersihkan kotoran udang dengan pisau khusus ya. Ini pisaunya aku beli di Shopee, dan ini udangnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, sedang-sedang saja. Rencananya udang ini aku mau bikin udang goreng crispy gitu teman-teman. Ini tuh requestan si bocil. Ini tuh salah satu menu favorit si bocil teman-teman. Jadi dia suka kalau misalnya tepungnya itu agak renyah dan garing gitu. Lanjut, aku bersihkan kepala ikan teri ini ya teman-teman. Di sini aku nggak beli banyak ikan, hanya ikan teri ini doang, karena suami aku sebenarnya hobi mancing. Jadi tiap sore Pak suami mancing dan jarang pulang dengan tangan kosong. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, kadang bisa untuk 3-4 hari ke depan. Nah, di sini aku beli teri basah sedikit karena lagi pengen makan ikan teri yang dibungkus dengan daun singkong gitu teman-teman, seperti yang sudah aku perlihatkan tadi. Kebetulan di samping rumah ada pohon singkong dan daunnya masih muda gitu teman-teman. Lumayan kan, hemat. Jadi aku masak ikan teri dibungkus daun singkong, lumayan menghemat tenaga. Hanya masak 1 menu tapi sudah bisa mencukupi gizi yang dibutuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tadi ayamnya aku bersihkan dari lemak-lemak dan juga kulit-kulit luar ya, karena memang aku nggak terlalu seneng dengan kulit dan lemak-lemak dari ayam ini. Dan rencananya ayam ini akan aku bagi menjadi 4 ya teman-teman, 4 kontainer dan 4 jenis menu.
Nah, per wadahnya itu nanti akan aku bagi, separuhnya aku mau bikin stik ayam, kemudian aku mau bikin sate, aku juga mau bikin bakso dan ayam ungkep. Nah, ini lemak dan kulit-kulit ayam yang sudah aku bersihkan tadi ya teman-teman, dan ini akan aku buang. Ini aku nggak terlalu doyan sih dengan kulit-kulit ayam seperti ini. Nah, sebagian orang kadang kalau lemak ayam itu dibikin sup dan kulit ayam itu dibikin kayak semacam minyak minyak ayam gitu deh buat mie kuah seperti itu teman-teman. Nah, lanjut aku mau cuci ayamnya lagi ya. Satu ekor ayam ini tadi ukurannya lumayan gede ya teman-teman, kurang lebih 3 kilo apa kurang ya, nggak tahu sih. Dan aku biasanya memang membaginya menjadi 4 porsi sesuai dengan meal planning yang sudah aku catat dan sudah aku rencanakan sebelumnya. Nah, kalau kalian cara membaginya seperti apa? Mungkin bisa sharing, bisa kasih tahu juga dan bisa diterapkan sama-sama. Masya Allah, semua protein hewani sudah aku cuci bersih dan aku simpan di wadahnya masing-masing. Karena ikan teri aku mau masak sekarang, aku mau bungkus dengan daun singkong ini, jadi daun singkongnya aku cuci bersih dulu. Di sini tuh udah jam 9 pagi teman-teman, dan ini ikan teri yang dibungkus dengan daun singkong aku mau jadikan menu makan siang. Ya, walaupun bikinnya agak sedikit repot ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya gimana cara aku ngebungkusnya menggunakan daun singkong. Di sini daun singkongnya aku cuci udah kesekian kalinya ya. Aku pastikan bahwa daun singkongnya ini udah benar-benar bersih. By the way, lidah Pak suami itu termasuk lidah lokal ya teman-teman. Jadi lidahnya agak sulit menerima makanan luar kayak Chinese food, Korean food dan sejenisnya. Lidahnya kayaknya katanya lebih cocok dengan masakan dari kampungnya sendiri teman-teman, karena memang sudah terbiasa dari kecil dan juga cuman seputaran masakan itu toh yang bisa diterima sama lidahnya ya. Tapi aku kapan hari pernah masak kok Korean food gitu, tapi masih diterima sama lidahnya ya. Mudah-mudahan semakin sering aku masakan luar, pas bisa semakin lahap dalam mencicipi masakan aku. Ya, kurang lebih cara bungkusnya seperti ini ya teman-teman. Nggak terlalu rapi, nggak terlalu bagus, nggak sesempurna yang pernah diajarkan Pak suami. Daun singkong juga bisa diganti dengan daun pisang ya teman-teman, jadi disesuaikan dengan selera. Dan bahan-bahannya itu simple banget, cuman air, kemudian kita kasih asam ya, kita remes-remes seperti ini. Nah, setelah diremes-remes boleh airnya disaring ya. Lalu masukkan air asam di atas daun singkong, kemudian kasih air sekitar 1,5 liter ya. Ini airnya sengaja aku banyakin karena rencananya aku mau masak agak lama gitu ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan garam. Nah, kalau misalnya kurang bisa ditambah ya teman-teman, pokoknya disesuaikan dengan selera. Kemudian aku tambahkan kunyit ya, di sini aku gunakan 2 sendok teh, kemudian aku kasih serai dan kita aduk-aduk sebentar dan hasilnya nanti akan seperti yang ada di samping itu teman-teman. Lanjut, protein hewani udah aku taruh di wadahnya masing-masing ya teman-teman, dan gak lupa aku kasih irisan jeruk nipis yang fungsinya untuk menghilangkan bau amis. Jeruknya jangan diperas ya teman-teman, cukup diiris-iris aja lalu diletakkan di atas ayam, udang, atau kalau punya cumi boleh juga. Oke, lanjut, ini aku mau masukkan ke dalam freezer. Biasanya pada saat sudah dipastikan wadah mana yang akan diolah isinya esok hari, malam hari setelah sholat isya aku biasanya turunkan ke chiller ya, biar esok harinya udah agak cair gitu dan bisa langsung diolah. Setelah urusan protein hewani selesai, ini aku lanjut mau motong-motong kacang panjang. Kali ini wadahnya nggak aku lapisi dengan tisu karena ini akan dihabiskan dalam waktu dekat.
Oh iya, teman-teman lagi pada ngapain nih? Udah pada food prep belum? Di sini tuh hujan terus teman-teman. Tapi kadang kalau malam hujan, siangnya tuh panas banget. Atau kalau siang hujan, malamnya itu eh, gimana ya? Agak gak gerah gitu teman-teman. Nah, kalau di daerah kalian gimana? Kita kembali ke video ya. Di sini aku mau iris-iris daun bawang yang sebelumnya sudah aku cuci bersih, dan ini aku mau lap dulu pakai tisu dapur supaya agak kering gitu ya. Nanti setelah diiris-iris, taruh di wadah yang sebelumnya dilapisi dengan tisu dapur ya teman-teman. Lalu masukkan ke dalam freezer. Nah, seperti itulah cara aku dalam membuat daun bawang atau daun seledri lebih awet ya. Seperti ini caranya teman-teman. Ini adalah sisa daun bawang yang udah 2 bulanan ya kalau nggak salah. Dan ini aku mau campur, tapi yang baru aku iris itu aku mau taruh di bagian bawah ya. Dan bawang yang sisaan dari freezer itu aku letakkan di atas daun bawang yang baru ya teman-teman. Nah, contoh bawang yang aku masukkan ke dalam freezer bisa kalian lihat di video yang kemarin ya teman-teman, pas aku bikin sup ubi itu loh. Oke, lanjut. Ini aku mau iris-iris daun seledri, tapi sebelumnya aku mau lap dulu dengan tisu dapur. Ini perlakuannya sama dengan daun bawang tadi ya teman-teman. Setelah selesai, nanti aku akan masukkan ke dalam freezer, dan pada saat akan digunakan, aku biasanya tinggal kocok-kocok wadahnya agar daun bawangnya yang beku itu bisa terpisah satu sama lain. Jadi tinggal mau dicemplungin daun bawang atau daun seledri ke masakan yang diolah gitu seperti sup. Nah, ini adalah cara untuk menghemat waktu dan tenaga karena nggak perlu dicuci lagi atau diiris lagi karena sebelumnya kan sudah dicuci bersih, terus sudah dipastikan wadahnya tertutup rapat ya agar nggak terkontaminasi dengan bahan makanan yang lain yang ada di dalam freezer. Nah, kalau sayuran yang lain aku nggak videoin ya teman-teman, karena ya masa sih buat motek-motek daun sayur-sayuran itu harus di video lagi. Ini aku iris-iris tempe ya teman-teman, dan rencananya tempe ini akan aku ungkep karena si bocil request pengen banget makan tempe ungkep seperti yang terlihat pada gambar di samping ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau samaan dengan talenan pink aku, bisa cek linknya di description box ya. Nah, ini dia hasil belanjaan aku hari ini ya teman-teman. Kalau gitu videonya sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.